warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Sebelum ke tujuan kakak punya satu permainan untuk membuat kita semangat pada hari ini. Oke, jadi judul permainannya itu yaitu Marina Marinjo menari di atas menara. Ada gerakannya juga. Jadi gerakannya seperti ini. Kalau Marina gerakannya seperti ini. Kalau Marinjo gerakannya seperti ini. Karena Marinjo itu laki-laki, dia kuat. Kalau menari tangannya di bawah. Kalau di atas tangannya ya di atas. Kalau menara tangannya seperti ini, seperti pocong. Nah, jadi kalau judul yang tadi dibuat permainan jadi seperti ini. Marina menari di atas menara, di atas menara Marina menari, Marinjo menari di atas menara, di atas menara Marinjo menari. Jadi seperti itu. Bagaimana teman-teman? Kita lakukan bareng-bareng ya. Oke? Marina menari di atas menara, di atas menara Marina menari, Marinjo menari di atas menara, di atas menara Marinjo menari. Nah, terima kasih banyak teman-teman semua udah mengikuti dan bersemangat ya. Oke, selanjutnya yaitu baik. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi alangkah baiknya kalau saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Meida Yanti, biasa disebut dengan panggilan Kak Meida atau Kak Meme. Saya mahasiswi dari UIN SH Banten. Nah, saya datang ke sini karena memiliki tujuan untuk mengerjakan tugas mikrokonseling saya dengan dosen pengampu Yogi Damai Saputra. Nah, mungkin hanya itu perkenalannya. Dilanjut dengan doa terlebih dahulu, oke? Ada yang bisa memimpin doa atau saya aja? Dari teman-teman adakah? Dari salah satu anak cowok di sini? Oh, tidak ada. Oke. Kita mulai ya doanya. Baik, sebelum kita memulai pelatihan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tujuan saya. Jadi tujuan dari tugas ini adalah untuk menganalisis hubungan interaksi sosial. Nah, di sini alat atau instrumen yang kakak pakai adalah sosiometri, gitu. Nah, sebelumnya teman-teman di sini ada yang pernah dengar atau tahu nggak sih sosiometri itu apa? Bagaimana? Oh, belum. Nah, baik, karena ada yang belum tahu atau belum pernah mendengar, kakak akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu sosiometri. Oke? Nah, dengerin ya biar kalian juga paham apa itu sosiometri dan nanti kalian juga bisa mengerjakannya. Oke? Jadi, sosiometri adalah sebuah alat untuk mengukur suatu hubungan interaksi sosial yang ada di dalam suatu kelompok, baik itu kelompok besar maupun kelompok kecil. Nah, sampai sini apakah paham teman-teman semua? Alhamdulillah. Nah, udah gitu bagaimana sih lalu langkah-langkahnya itu bagaimana gitu kan. Nah, jadi kakak akan ngasih satu contoh, satu pertanyaan yang nanti akan kalian jawab terus dengan sejujur-jujurnya gitu. Nanti ini hanya contoh ya, kakak akan memberikan satu contoh pertanyaan. Udah gitu nanti kalian jawab, oke? Nah, pertanyaannya itu dengerin dengan baik-baik ya. Nih,
Pertanyaannya kakak akan sebutkan. Mungkin hanya 2 kali pengulangan pertanyaan. Oke? Salah satu contohnya yaitu sebutkan 2 nama temanmu yang ada di kelas yang paling enak diajak bercerita. Sebutkan 2 nama temanmu di kelas yang paling enak diajak untuk bercerita. Nah, jadi pertanyaannya itu seperti itu. Sampai sini kalian paham semua? Oke, baik, bagus. Terima kasih teman-teman. Sebelumnya perlu kalian ketahui nih, data ini itu bersifat rahasia karena di dalam BK kita diajarkan tentang asas-asas BK. Nah, di dalam asas-asas BK itu ada asas rahasia. Jadi kakak akan merahasiakannya. Nah, teman-teman di sini tidak perlu takut gitu. Kalau data teman-teman ini akan tersebar luas atau bakal diketahui oleh orang lain gitu. Jadi teman-teman semua tenang aja. Nah, dan maka dari itu kakak minta tolong dan mengharapkan teman-teman nanti menjawab soal atau pertanyaannya itu dengan sejujur-jujurnya gitu. Dan tentu ya ketika mengerjakan tidak memungkinkan untuk kalian berdiskusi atau bertanya kepada teman kanan, kiri, depan, belakangnya, karena ini sangat bersifat rahasia gitu. Sampai sini paham? Oke, baik. Selanjutnya langsung saja ya, karena kalian di sini juga udah pada paham, udah pada pinter-pinter juga, Masya Allah. Nah, sebelumnya nih, apakah ada yang ingin ke kamar mandi terlebih dahulu? Oh, tidak ada. Oke, baik. Nah, kakak mau minta tolong buat teman-teman nih. Tolong persiapkan 1 kertas buah dan 1 buah pulpen. Dan barang-barang yang ada di meja kalian atau yang ada di kursi kalian, kakak minta tolong untuk dikumpulkan terlebih dahulu, disimpan dengan rapi dan dikumpulkan ke depan, dan kertas dan 1 pulpennya itu taruh di meja gitu. Apakah ada yang tidak ada pulpen atau tidak ada kertasnya? Boleh angkatkan tangan saja, kita juga menyediakannya kok. Oh, tentu. Alhamdulillah, baik. Udah pada punya semua ternyata. Sangat inisiatif ya, dan sudah siap sepertinya, sudah bersemangat untuk mengikuti pelatihan ini. Oke, baik. Boleh dikeluarin aja dan simpen di atas meja. Dan barang-barang yang lain ya tentu tadi dikumpulin dan dirapihin, oke? Oke. Teman-teman semua, sebelum kakak memulai pertanyaannya atau soalnya, kalian boleh tulis nama kalian dulu di kertasnya di bagian atas. Sebutkan nama kalian ya. Nah, teman-teman semua udah siap ya? Udah selesai juga kan nulis nama kalian masing-masing? Nah, oke. Jadi pertanyaannya nih ya, dengerin dengan baik karena ini hanya 2 kali pengulangan doang. Oke? Kakak akan mengulang hanya 2 kali. Oke. Dengerin dengan baik. Jadi pertanyaannya adalah, sebutkan 2 nama temanmu yang ada di kelas yang disenangi untuk diajak bermain. Sebutkan 2 nama temanmu yang ada di kelas yang senang diajak untuk bermain. Oke, itu pertanyaannya. Jawab dengan sejujur-jujurnya. Tidak boleh diskusi dan tidak boleh ribut, oke? Kakak ingatkan sekali lagi, ini bersifat rahasia. Datanya bersifat rahasia, kecuali kakak yang tahu, oke? Jadi tolong jawab sejujur-jujurnya, karena data ini rahasia, tidak akan bocor, tidak akan tersebar luaskan kemanapun. Jadi tolong, kakak minta tolong banget ya, untuk tidak berdiskusi dengan teman sebelahnya. Oke, dimulai, silahkan dijawab. Oke, apakah kalian semua sudah menjawabnya?
Oke, pertanyaannya juga sangat gampang ya. Nah, sekarang tolong kumpulkan ke depan ya kertasnya. Hati-hati, boleh dilipat, boleh dilipat. Kalau kalian takut diketahui oleh teman-temannya, boleh dilipat kok. Perlu kakak ingatkan kembali sekali lagi, karena tadi juga sudah dikasih tahu ya, kalau ini datanya bersifat rahasia. Oke? Nah, baik teman-teman, sepertinya cukup sampai di sini aja ya pertemuan pada hari ini. Sebelumnya kakak ucapkan beribu-ribu terima kasih ya. Oke, sebelum kakak tutup nih, mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oh iya, nanti kakak bakal kembali lagi ke sini membawa data-data yang telah tadi kalian jawab ya. Nanti kakak olah, terus nanti kakak sampaikan lagi ke sini, oke? Untuk kita diskusi lagi mungkin ya, karena kita akan tahu gitu di kelas ini itu seperti apa. Terima kasih, semoga kalian semua sehat selalu dan sukses, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau begitu kakak pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah. Sebelumnya ada yang masih kenal gak sih sama kakak? Gimana? Oh, ada yang masih kenal, ada yang udah lupa. Baik, kakak perkenalkan diri lagi mungkin ya, biar pada ingat gitu. Baik, perkenalkan, nama saya Meida Yanti, biasa disebut dengan panggilan Kak Meida. Saya dari mahasiswi UIN SH Banten, jurusan bimbingan konseling Islam, yang waktu itu pernah mengadakan pelatihan dari tugas Bikro Konseling. Pada inget gak sih? Yang iya kalian ingat, bagus. Ternyata teman-teman semua langsung pada muncul gitu ya. Oh, Kak Meida iya yang kemarin ngadain pelatihan gitu. Baik, alhamdulillah udah masih pada inget nih ya. Jadi kedatangan kakak kesini, kakak kembali kesini itu akan menyampaikan hasil yang udah kakak olah kemarin, data-data yang kemarin kalian jawab pertanyaan dari kakak. Nah, kakak olah dan sekarang udah dapet olahannya. Sekarang akan kakak sampaikan ke kalian hasilnya bagaimana, oke? Nah, apakah udah siap nih? Kita bakal mengolah melihat hasil data di kelas kalian ini bagaimana gitu. Jadi berdasarkan hasil data yang kemarin yang sudah kakak olah di sini nih ya, itu tuh menunjukkan bahwa hubungan interaksi sosial di kelas, teman-teman di kelas ini itu masih kurang cukup baik gitu. Nih, kakak udah olah nih ya di sini. Apakah teman-teman semua merasakannya gitu? Dengan teman-teman tuh kayak masih circle-circlean, nggak berteman, semua dirangkul, semua diajak, tapi teman-teman semua di sini masih kayak, oh gua mah circle si ini, gua mah circle si ini, gua mah bukan circle gua. Apa teman-teman semua masih di sini? Di sini tuh masih kayak gitu nggak sih gitu? Oh, iya, kenapa nih pada senyum semua nih? Apakah merasakan? Oke, iya kayaknya hampir kayaknya seperti itu gitu ya, kurang cukup baik. Jadi bener ya olahan data yang kakak olah kemarin dan hasilnya itu seperti ini, benar ya. Oke, kalau gitu kalau udah bener nih interaksi sosial di kelas ini tuh masih cukup kurang baik ya, langsung aja kakak akan sampaikan hasil data yang sudah kakak olah ini. Terus jadi di sini nih masih ada beberapa teman-teman yang
apa ya, menunjukkan bahwa interaksi sosialnya tuh udah cukup baik. Tapi karena ia apa ya, itu tuh karena ia banyak dipilih oleh teman-teman. Tapi ada beberapa teman-teman juga itu tuh kurang baik. Nih ada di sini datanya, itu yang nggak dipilih sama teman-teman, sama sekali nggak ada yang milih. Jadi nah berarti orang-orang yang nggak dipilih sama teman-teman, yang sama sekali nggak dipilih nih sama teman-teman, ada ya beberapa nama, itu interaksi sosialnya itu masih kurang baik gitu. Nah ini ada di sini beberapa nama-namanya. Nah mungkin nama-nama yang tidak dipilih ini karena pemalu mungkin ya. Terus hasil data ini nih akan kakak sampaikan nanti. Tapi sebelumnya kakak akan memanggil nama-nama yang ada di sini ya, yang interaksi sosialnya itu apa ya, masih kurang baik gitu tadi itu. Dan teman-teman yang lain tenang saja, nggak usah apa ya, nggak usah ngerasa malu gitu karena namanya dipanggil gitu. Jangan minder juga ya, kakak juga akan memanggilnya itu secara pribadi gitu. Terus karena dari awal kan kakak sudah bilang kalau ini tuh ada asas rahasia gitu, jadi bakal aman, tidak akan tersebar luaskan kok nama-nama yang tidak terpilih ini. Oke. Nah mungkin kakak nanti akan meminta bantuan kepada guru BK atau wali kelas kalian ya. Nah itu tuh untuk memanggilnya gitu, agar tidak, kalian juga tidak deg-degan atau ih gua mah dipanggil loh, masa sih gue gini-gini, nggak gitu. Nah jadi setelah dipanggil nanti ya, kalian tuh gak usah takut ih takut ditanya gini, enggak kok, kita malah bakal berdiskusi. Terus itu tuh berdiskusi apa ya, untuk meningkatkan interaksi sosial teman-teman itu jadi tidak apa ya, jadi lebih bagus gitu. Jadi nggak usah takut karena kita akan berdiskusi, kita akan lebih sering. Tidak perlu takut ya, kakaknya kan yang namanya dipanggil nanti tidak perlu takut karena nggak bakal diapa-apain, nggak bakal digigit sama kakak. Oke. Nah terus untuk nama-nama yang nggak dipanggil juga nih ya, itu berarti nama yang tidak dipanggil itu di sini menunjukkan nih, di sini menunjukkan bahwa interaksi sosial teman-teman di kelas itu udah cukup baik gitu. Terus dan tetap tuh kakak minta tingkatkan lagi ya, lebih tingkatkan lagi gitu interaksi sosialnya biar baik terus gitu. Terus kita juga nih ya nanti bakal berdiskusi bareng-bareng sekelas. Jadi kita nanti diskusinya nggak buat orang-orang yang interaksi sosialnya itu kurang, tapi kita bakal ngadain diskusi satu kelas setelah nanti diskusi yang nama-namanya dipanggil itu. Jadi kita bakal berdiskusi bareng. Nah jadi kita punya semua punya kesempatan untuk apa ya, berdiskusi gitu, untuk mengungkapkan semua. Jadi lebih melekat lagi nanti kan interaksi sosialnya gitu. Jadi bisa merangkul semua, jadi lebih enak. Siapa tahu setelah itu kan kita bisa interaksi sosialnya lebih bagus lagi gitu kan. Nah paham ya semua sampai sini? Oke. Nah nama-nama di sini sudah kakak olah, kalian juga sudah paham. Oke baik. Nah jadi apa ya, itu data yang kakak olah kemarin, dan teman-teman sudah tahu bahwa interaksi sosial di kelas teman-teman ini tidak baik gitu ya. Maka teman-teman semua pasti sudah mengerti, sudah mengetahui juga ya. Mungkin hanya itu yang kakak sampaikan pada hari ini, pertemuan hari ini gitu ya. Karena di pertemuan sebelumnya kakak udah sampaikan kalau kakak bakal kesini lagi dan kakak akan menyampaikan hasilnya gitu. Nah tadi udah kalian sudah tahu juga hasilnya seperti apa, dan kakak sudah sampaikan juga kurang lebihnya seperti itu. Dan kakak pamit undur diri.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah ikut serta, dan maaf telah mengganggu waktu teman-teman dan meminta sedikit waktunya teman-teman untuk mengikuti penilaian hari ini gitu. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya itu pengolahan data. Nah, di sini ada hasil data sosiometri. Bisa teman-teman lihat di layar teman-teman. Nah, ini hasil data kemarin yang saya ambil. Di sini saya menggunakan inisial. Teman-teman kalau mau kode lain ya, karena saya menggunakan kode inisial nama seperti ini. Tapi teman-teman semua yang ingin juga mengikuti seperti saya boleh, tapi ada kode-kode lain yang boleh teman-teman pakai juga. Terus saya kan menggunakan inisial nama-nama ini ya. Nah, di sini tuh ada nama-nama aslinya. Ini hanya inisial ya, hanya inisial. Kenapa saya menggunakan kode inisial? Karena dari awal juga sudah dijelaskan kalau kita punya asas kerahasiaan, jadi kita harus merahasiakan data-data yang kita punya gitu. Tidak boleh tersebar luaskan gitu, bahkan kita benar-benar harus menjaganya gitu kan. Nah, udah gitu, kenapa saya menggunakan kode ini ya, itu tadi alasannya. Jadi tidak boleh secara frontal nama-nama siswa tersebut gitu, tidak boleh secara langsung atau secara frontal gitu kita membuat nama-nama siswa tersebut gitu tercantum jelas di sini gitu kan. Karena kita tadi ada asas kerahasiaan yang kita pelajari juga gitu, seperti itu. Nah, ini hanya nama inisial, oke? Nah, di pengolahan data sosiometri di sini kan teman-teman yang paling disenangi untuk diajak bermain ya. Nah, di sini ada kode inisial atau kode indeks, terus ada pilihan 1 dan ada pilihan 2. Di sini di pengolahan data yang saya buat di nomor 1 di kode inisial MM, pilihan satunya itu MA dan pilihan 2-nya itu MN. Terus di nomor 2 kode inisialnya atau kode indeksnya itu IF, pilihan satunya itu EM dan pilihan 2-nya itu MM. Di nomor 3 itu kode inisialnya itu kan EM, terus pilihan satunya itu RM, pilihan 2-nya itu MA. Dan nomor 9 itu ada inisial MR, pilihan satunya itu LA, pilihan 2-nya itu NA. Terus di nomor 10 kita inisialnya itu MZ, pilihan satunya MA dan pilihan 2-nya MM, seperti itu. Nah, di sini kan saya mengambilnya cowok semua ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya kenapa menggunakan kode, karena dari tadi yang sudah saya jelaskan juga, kita dari awal itu sudah ngasih tahu kalau kita punya asas kerahasiaan. Jadi tidak boleh secara langsung atau secara frontal nama-nama siswa tersebut itu terpapar jelas gitu, seperti itu. Nah, sebelum menjelaskan tentang sosiogram yang saya buat nih, saya akan menjelaskan sedikit apa itu sosiogram. Jadi sosiogram itu adalah diagram atau grafik yang menunjukkan hubungan interaksi individu dalam kelompok yang sekaligus gitu ya. Jadi ditemukannya pada hubungan sosial individu dengan individu lain gitu. Sosiogram ini kita bisa melihat, di sosiogram ini ya, kita bisa melihat gambaran suasana hubungan interaksi sosial dalam suatu kelompok. Bisa teman-teman lihat di sini.
ada fotonya ya, ada ini hasil saya. Nah di layar kan sudah ada keterangannya ya. Ini semua kan laki-laki, dan pilihan pertamanya itu ada panah warna oranye. Terus pilihan keduanya itu ada panah warna hijau. Terus pilihan sama satunya itu ada panah oranye ya kan, panah oranye juga, panahnya sama, pilihannya sama. Terus pilihan sama yang kedua itu ada warna hijau. Nah terus di sini teman yang paling disenangi bermain itu banyak yang memilih MA itu ada 6 orang yang memilih, dan MM itu ada 5 orang yang memilih. Tuh udah bisa dilihat ya di layar di belakang. Nah, dan teman yang terasingkan di sini dalam bermain itu ada MZ dan IF. Bisa kalian lihat tuh, MZ di atas dan IF itu ada di ujung sini ya. Baik, selanjutnya itu kita program yang kita tawarkan ada di sini. Nah di situ kan ada tabel program. Nah di sini di tabel program itu kan ada jenis kegiatan, terus ada bidang bimbingan, ada fungsi bimbingan konseling, ada tujuannya, ada sasaran, dan ada waktu ya kan. Nah pertama-tama kita ada persiapan. Nah di dalam persiapan kita itu akan melakukan asesmen kebutuhan, yaitu sosiometrik kan. Nah di dalam bidang bimbingan itu kan ada PSBK ya. Terus fungsi bimbingan konselingnya itu untuk pemahaman. Tujuannya itu untuk mengetahui hubungan sosial yang terjadi dalam BKI 5A ya kan. Sasarannya itu kepada mahasiswa laki-laki BKI 5A. Waktunya itu di bulan Oktober. Nah selanjutnya kita itu akan mengadakan kegiatan menyusun program bimbingan konseling ya kan. Nah itu tuh tujuannya untuk membuat layanan bimbingan konseling yang sesuai dengan dan tepat pada sasaran gitu. Nah sasarannya itu kan tadi kepada mahasiswa laki-laki BKI 5A. Itu juga waktunya akan dilakukan di bulan Oktober juga. Nah selanjutnya itu kita akan konsultasi program BK gitu kan. Nah itu tujuannya itu untuk tercapainya keberhasilan layanan bimbingan konseling. Dan selanjutnya itu kita akan mengadakan sarana atau prasarana bimbingan konseling. Tujuannya itu untuk agar terpenuhinya kebutuhan sarana yang menunjang keberhasilan layanan bimbingan konseling. Nah selanjutnya itu kita layanan bimbingan dan konseling ya. Nah pertama kita itu akan melakukan layanan di layanan dasar. Nah di layanan dasar ini kita ada 3, yaitu bimbingan klasikal nih. Yang pertama itu kita akan menggunakan bidang bimbingan pribadi sosial dan pokoknya PSB ya kan. Terus tujuannya itu untuk menciptakan orang-orang yang mandiri, peduli, dan mampu mengembangkan kemampuan yang dimilikinya secara optimal gitu. Sasarannya itu kepada nama-nama inisial MM, IF, EM, MA, NA, LA, RM, NN, MR, dan MZ. Nah gitu, kita dilakukannya di waktu bulan Oktober gitu. Nah selanjutnya itu kita melakukan layanan penguasaan konten ya kan. Nah tujuannya itu bidang bimbingannya itu PSBK. Nah tujuannya itu untuk mengembangkan kemampuan nama inisial MA yang menyenangkan gitu orangnya dan asik dalam bermain. Terus udah gitu itu kan untuk mempunyai wawasan lebih baik lagi gitu kan si inisial MA-nya itu. Sasarannya ya tentu ke MA ya kan. Yaitu dilakukannya pada bulan Oktober. Nah
Selanjutnya itu ada bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu bidang bimbingannya itu PSB. Nah, tujuannya itu untuk memberikan pemahaman tentang mencegah pergaulan bebas, untuk mencegah hal-hal yang tidak baik dan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Itu sasarannya kepada inisial MM, IF, EM, MA, NA, LA, RM, MN, MR, dan MZ gitu. Terus selanjutnya itu ada pemintaan dan perencanaan individual. Nah, selanjutnya itu ada layanan responsif. Nah, di layanan responsif itu ada 2. Nah, di dalam layanan responsif itu ada konseling individual. Nah, bidang bimbingannya itu pribadi. Terus tujuannya itu untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami oleh MZ dan IF, karena dia tereliminasi gitu kan, serta menjadikan mereka itu mahasiswa yang mandiri dan pandai bermain gitu. Sasarannya ya ke MZ dan IF. Nah, selanjutnya udah gitu kita kontak masalah atau kontak kebutuhan konseli ya kan. Nah, itu tuh bidang bimbingannya itu PSBK. Nah, tujuannya itu untuk tertampungnya masalah konseli yang tidak memiliki keberanian untuk mengatakan secara langsung kepada konselor gitu. Karena biasa ada yang malu-malu gitu ya. Itu tuh tujuannya ke MM, IF, MA, terus NA, LA, RM, NN, MR, MZ gitu. Terus selanjutnya itu ada dukungan sistem. Nah, di dukungan sistem itu kita akan melaksanakan dan menindaklanjuti asesmen gitu. Nah, tujuannya itu untuk mengumpulkan data dan kebutuhan mahasiswa laki-laki BKI 5A ya kan. Dan jadi selanjutnya kita akan kunjungan rumah. Jadi kita akan mengunjungi rumahnya ya. Nah, itu tujuannya itu untuk mengetahui langsung kondisi teman-teman yang bersangkutan gitu. Nah, itu sasarannya kepada inisial MM, terus IF, terus EM, MA, NA, LA, RM, MN, terus MR dan MZ gitu. Nah, selanjutnya itu kita akan menyusun dan melaporkan program bimbingan konseling. Nah, tujuannya itu untuk pertanggungjawaban kinerja konselor ya kan. Nah, yang terakhir kita akan membuat evaluasi. Nah, di dalam evaluasi itu tujuannya itu untuk penilaian tercapainya program layanan bimbingan dan konseling gitu. Seperti itu program yang saya buat, atau ini tabel programnya gitu. Nah, jadi tujuan utama dari program ini itu untuk meningkatkan hubungan interaksi sosial di mahasiswa BKI 5A, yaitu khusus laki-laki, dan juga untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi agar lebih percaya diri lagi gitu. Mungkin itu adalah beberapa program yang bisa saya tawarkan. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.